membagongkan dan sangat-sangat membagongkan. Untuk para ojol-ojol sekarang musim hujan, tolong jaga kondisi dan kesehatan. Kayak gue nih kena hujan nih barusan. Apalagi Jakarta gampang banjir. 1 jam banjir, 2 jam banjir, tanggul jebol kemarin pasar Minggu. Atau jalan Kemang 9 yang Kemang Utara ya, itu gampang banget banjirnya. Setengah jam aja udah banjir. Dan bagi kalian pengantaran makanan ataupun paket, khususnya GoSend dan GoFood, itu hati-hati. Kalau GoRed mungkin bisa toleransi lah ya. Penumpangnya mungkin masih bisa sama-sama kita menunggu lah kebanjiran. Tapi kalau paket food dan juga paket send ya, GoSend dan GoFood itu nggak ada toleransi. Tapi sekarang kita tidak bahas itu, tapi kita bahas ongkos yang semakin merana, yang mana potongannya lebih gede untuk ojol-ojol GoFood dan ojol-ojol GoSend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend. Ini kita lagi bahas lagi masalah ongkos tarif yang makin gede, yang mana akhirnya para konsumen ataupun para pengorder akhirnya buka suara ya. Yang mana ongkos yang mana makin lama makin turun men. Orang bayar di atas 20.000, para ojol-ojol cuma dapat 5.000, cuma dapat 6.000. Ataupun pengantaran paket ya, ataupun ekspres ataupun paket kode 11 alias online shop, yang mana para seller membayar di atas 20.000, para ojol cuma dapat ceban atau 10.000 rupiah, yang mana itu persentasenya bisa mengatakan lebih dari 50%, bisa dikatakan lebih dari 50% ya, yang mana para ojol-ojol kadang-kadang nangis apabila dikasih uang tips oleh para konsumennya. Dan ini kejadian yang bikin menangis dah mungkin, atau hibah hati, yang mana uang tips itu sangat berarti bagi para ojol-ojol untuk beli beras dan beli telur buat anak dan istrinya makan besok pagi. Nah, kalian bayangkan ya, kalian bayangkan dengan foto yang gede terpaksa dijalankan, dan uang tipsnya itu yang mana mungkin abang ojol-ojol ini mungkin bisa dengan uang tips itu bisa mencari 5 atau 6 kali orderan lagi yang seharga dengan beli beras dan telur. Tapi dengan kebaikan konsumennya, dengan kita berterus terang pendapatan dan real kenyataan sekarang yang mengakibatkan para demo-demo kemarin juga. Dan inilah fakta dari realita dunia ojol-ojol sekarang. Nah, tanpa panjang lebar, tanpa babi bu lagi, nih kita lihat ya dari Suci Zahara ya, seorang pemesan dari GoFood. Sumpah ya Gojek, lu kebangetan. Tarik ke pelanggan gede sampai kayak ojol-ojol atau driver sedikit. Nggak pakai otak bikin kebijakan. Kita customer yang kena imbas tuh, pesanan jadi lama, ganti-ganti karena nggak ada yang mau ambil. Nah, kasihan tenaga orang lu peres, pendapatan nggak manusiawi. Benga nih bahasa Sumatera ya, benga itu artinya ya kata-kata makian lah. Seperti ini ya. Nih kita lihat ininya, para chatan dari abang ojolnya ini ya. Nih lo lihat ya, dia belanja totalnya 168.000 ya, total belanjanya 168.000, dan kena yang namanya handling dan uang delivery ya, uang biaya lanan dan ongkos kirim itu 19.200, dan biaya lain-lain ya, mungkin ini namanya jasa aplikasi atau uang akal-akalan atau uang bungkus 7.000. Di 19 tambah 7 26. Jadi total uang pengantaran itu 26.200 ya. 19.200 tambah 7.000. Nah, kan harga semuanya itu 168 ya. Jadi total 172.000 ke akun abang ojolnya. Sedangkan abang ojolnya cuman dihargai ongkos kirimnya cuma 6.000 rupiah. Ini berarti 20.000 udah ke tangan Gojeknya atau masuk ke aplikasinya. Seperti chat yang setelah mengantar orderan, dan si abang driver atau si abang ojol ini merasa sangat bersyukur dan tangis terharu dengan pemberian tips dari ibu ini, konsumen ini nih.
Ya, ya ini kita lihat dulu nih apa kok chat-chat dari abang ojolnya ya. Ya kita lihatnya. Nih. Tuh lo lihat ya. Kita bacakan blok B4 nomor 14. Kakak udah ganti driver berapa? Dia nanya nih ke konsumen nih. Nggak ngeh pak, saya pak. Emang kenapa pak? Aplikasi ongkir cuma 6.000. Di saya 19.000. Terus ada lagi 7.000. Saya nggak pakai promo juga. Nah dilihatin tuh totalnya tuh 100. Ini 168 dan abang ojolnya cuma dikasih 6.000 rupiah. Ya nih dikasih 6.000 loh, kasihan banget. Dan akhirnya dia memberikan chat seperti ini. Bu, ya Pak, makasih banyak. Semoga rezeki dilancarkan selalu, amin. Buat beli nasi goreng Pak, amin, makasih. Sama-sama, duitnya saya beliin beras 2 liter sama telur 3/4. Atau 3 atau 4 butir buat sarapan bagi anak istri besok pagi, makasih. Sama-sama. Dan banyak ya. Banyak kejadian seperti ini. Dan sekali lagi, Mbak ini namanya mungkin Suci Zahara berspeak up seperti ini. Nggak ada sama sekali abangnya ini minta uang parkir atau tips. Dia cuma mau make sure berapa kali di cancel. Karena nggak ngeh saya tanya kenapa. Akhirnya dia menjelaskan karena upah yang didapat sangat sedikit. Makannya jadi lama. Saya sendiri mohon supaya nggak di cancel lagi karena anak-anak sudah lapar. Saya yang inisiatif memberikan tips dan lihat jawabannya. Dia hanya seorang kepala keluarga yang berjuang buat keluarganya di rumah. Nah, dilihat kan? Seperti itu. Seperti itulah. Sekarang para ojol-ojol ya, seperti itu. Dan apa kata netizen yang lain ya? Nah, seperti ini. Ya, apa kata netizen? Gue bacanya sedih loh. Ya, bacanya sedih nih, benar ya, sedih banget gue lihat seperti ini nih. Kita bacakan lagi nih dari komentar netizen ya, namanya Sasono Jati. Maaf kak, saya tidak pro ke pihak Gojek, tapi saya meluruskan saja, dan saya juga ojol Gojek. Mereka yang ngeluh tuh cuma tarif 5-6 ribu. Mereka dengan sadar diri mendaftar sebagai mitra jarak dekat atau program slot, yang memang 2 program tersebut dijamin akan orderan dengan jarak pengantaran 4 km ke bawah. Lain cerita kalau udah salah milih satu program tersebut, malah milih-milih orderan. Ongkos yang didapat emang segitu kalau ikut program tersebut. 0-3 kilo 5.000, 3-4 kilo 6.000. Ya kak, saya juga baru tahu ternyata itu karena program yang mereka pilih. Makasih penjelasannya. Lagi dari Om Dot ya. Ini lagi dari Om Dot. Saya sempat sedih juga bacanya ya. 26.000 cuman kayak ojolnya cuman 6.000 men. Nauzubillah min zalik. Pelanggan bayar 19.200 tambah 7.000, 26.200. Abang ojol-ojolnya yang nungguin makanan di resto hingga puluhan menit, belum lagi kalau lagi antri. Kemudian antar berkilo-kilo cuma dapat 6.000. Bukannya harus lebih tinggi ya kang ojol yang diterima? Soalnya yang kan tenaga dan waktu dia, kendaraan bensin juga dia. Oke lah, perusahaan dapat bayaran bikin platform dan perawatan, juga gaji orang kantornya yang mahal. Tapi persentase pembagian nggak kayak gitu juga, benar nggak sih? Belum lagi aplikator pasti udah dapat untung dari sistem item makanan yang sudah di markup dari harga aslinya di resto. Masih juga belum cukup. Bukannya kebangetan ya kak, itu memang program pengantaran jarak dekat atau slot dari Gojek. Driver dengan penuh kesadaran ikut program tersebut. Pengantaran 5.000 sampai 6.000 dengan jarak 3-4 km. Jadi sekarang kita buka-bukaan aja ya. Ya, food itu ongkosnya 19.200 ditambah 7.000 apa itu? Mungkin ada uang layanan, jasa bungkus, uang tetek bengek atau uang kalak-kalan bagi gua. Totalnya 26.200. 26.200 kalau dipotong 20% itu cuma goceng. Berarti abang ojolnya bisa mendapatkan antara 15.000 sampai 20.000. Tapi abang ojolnya cuma dapat 6.000 rupiah. Dari ongkos 26.000, 20.000 itu udah ke kantor. Ya, udah kayak aplikasi. Sedangkan yang 6.000 ini menggadaikan nyawa, men. Taruhannya bisa nyawa. Menunggu di makanan berjam-jam. Belum lagi kalau ribut dengan tukang parkir, ya, parkirnya minta uang parkir. Belum lagi hujan. Belum lagi kalau bawa makannya sebawa hati-hati dan lain sebagainya. Ya,
cuman dihargai Rp6.000. Nah, dari 20.000. Dia sejak eranya Nadiem sudah nggak ada, sejak dilepas semua, ada petinggi-petinggi Gojek semuanya sudah nggak ada. Maksudnya sudah tidak ada lagi di jajaran Goto, alias mengundurkan diri atau apalah. Itu sekarang makin kacau aja, ya kan? Ini cuma dikasih cuma Rp6.000. Itu untuk GoFood loh. Dan lain halnya dengan yang namanya GoSend. Dan untuk GoFood kadang-kadang banyaknya orang-orang ini menumpuk makanan tidak dianterin. Akhirnya apa? Para bos-bos karyawan restoran itu menyuruh karyawannya potong gaji untuk menanggung kerugian makanan-makanan yang sudah dibikin tapi tidak diambil oleh para ojol-ojolnya. Ya, banyak juga karyawan-karyawan akhirnya mengundurkan diri dan resign dari restoran karena setiap bulan gajinya dipotong demi mengganti makanan yang sudah dibuat. Sementara abang ojol-ojolnya tidak ada yang mau karena pengantarnya sangat murah. Ya, dibilang itu kan salah sendiri. Karena kenapa main slot? Kenapa main sistem yang 5.000? Kenapa mau ambil? Karena satu sisi orang butuh duit. Ya, seperti orang yang nggak mau demo. Kenapa? Dia butuh duit buat penghidupan. Kalau dia nggak dapat duit, dia nggak makan. Dia nggak bisa bayar, nggak bisa cicilan. Anak nggak makan, uang sekolah dan lainnya. Apalagi dia kepala keluarga dan hidupnya cuma menggantungkan diri di ojol-ojol ini. Nah, cuma dapat 5.000, 6.000. Apakah ini tidak bisa direvisi? Ya kan, perang-perang tarif ini. Oke, ini buat apa? Itu kemarin dibilang 20% dan biaya jasa ini untuk investasi, untuk uang promo. Itu kemarin ada tuh pembicaraan waktu di rapat apa bos-bos ojol dengan di kementerian. Gua nggak tahu lah masalahnya itu. Itu masalah GoFood ya. Belum lagi masalah yang namanya GoSend. Ini seller berbicara, seller online shop. Nah, ya, nih ya kita baca ini. Ini dari Los Tramas Termanos ya. Ya, lu lagi bahas Gojek cuma ngaku potong 20%. Sedangkan di lapangan jauh di atas 20%. Kalau nggak punya toko nggak bakal tahu berapa ojol-ojol atau driver dipotong. Nah, ini ketahuan 24.000 customer yang bayar. Cuman untuk abang ojol atau drivernya cuma dapat 10.800. Jadi Gojek potong 13.200. Itu di atas 50%. Ini bukan sekali, tapi berkali-kali, setiap kali. Mungkin ada biaya asuransi dari Gojek dan juga Topet. Sadis memang gila kak. Gojek parah, tarifnya 3 kilo itu 5.000, 4 kilo ke atas 6.000. Dikira isi bensin pakai air kali. Bukan jangan membela aplikasi ya atau gimana ya. Karena si ojol-ojol ini ikut program. Yang mana program setiap orderan itu dikasih 5.000 per jarak tempuh. Per jarak tempuh dikasih 5.000. Disalahin, kenapa abangnya ngikutin program? Ya satu lagi seperti yang gue bilang tadi. Kalau dia tidak mengikuti program, dia tidak dapat duit. Tidak bisa bawa uang pulang dan lain sebagainya. Begitupun dengan GoSend. Itu beda antara seller kode 11. Itu adalah GoSend, Tokopedia, ataupun Shopee, ataupun online shop. Beda dengan kode 91. Itu GoSend umum. Dan rata-rata orang kenapa banyak ngambil kode 11 atau mungkin online shop karena barangnya terpercaya dan barangnya udah pasti, dan itu pun belum tahu jenisnya apa, kadang barangnya gede, besar, kecil atau cuman sepotong kartu nama dan lainnya, karena itu online shop. Karena 91 kadang-kadang walaupun ongkosnya lebih mahal sedikit dari kode 11, tapi kadang-kadang barangnya mencurigakan, tidak banyak, tidak sedikit. Bahkan GoSend itu ada barang-barang yang yang berbau negatif lah, atau yang berbau kriminal, termasuk yang di Medan kemarin, yaitu GoSend-nya adalah mayat seorang bayi, ya kan, yang mana diantar pakai GoSend. Nah itu kode 91. Tapi kode 11 itu online shop, ya mungkin barangnya gede kayak bubble atau akuarium atau apa, karena tidak dicantumkan barang, tapi kode dari online shop tersebut, seperti kode Shopee nomornya berapa atau Tokopedia berapa gitu doang. Ya, makanya jaraknya tuh sangat gede. Nah, sekarang pilihan dari para MyBro, para ojol-ojol, dengan GoFood seperti ini, dengan GoSend seperti ini, apakah akan selamanya seperti itu? Apakah harus direvisi? Atau mungkin seperti ya Bapak Dian ya, di waktu di DPR bilang, uang akal-akalan ini, uang layanan, jasa aplikasi, jasa bukus ini, apakah harus dihapuskan? Karena waktu di rapat kemarin, petinggi-petinggi aplikator ojol-ojol ini bilang, uang itu sebut itu karena di luar negeri seperti itu. Nah, kalau emang di luar negeri seperti itu, tolong para ojol-ojol di luar negeri itu status mereka bukan mitra tapi karyawan. Mereka bisa KPR rumah, bisa KPR, bisa cicilan motor dan lainnya dengan aman.
Tapi sekarang jangan untuk KPR rumah, cicilan mobil, motor aja, orang leasing motor aja itu udah mulai was-was, sering meng-cancel dan menolak para ojol-ojol untuk ngambil motor dengan takut tidak bayar, takutnya nanti motor ditarik. Jangan terpaksa mau nggak mau para ojol-ojol akhirnya menyewa motor listrik, walaupun hak milik tapi menyewa. Ya karena kalau nyewa motor listrik kan gampang, nggak bisa bayar, motor ditarik. Nah, seperti itu sekarang kejadian realita para ojol-ojol sekarang. Jadi kembali lagi ke kita, seperti yang gue bilang tadi, daripada permasalahan ojol-ojol setiap hari mengeluh gini, mengeluh itu, pendapatan ini, pendapatan itu, akhirnya gue menarik kesimpulan sesuai dengan tagline gue, ojol suka lakuin, nggak suka tinggalin. Ya, mungkin kalian bisa seperti kreator konten, bikin konten, ataupun mungkin kalian bisa live streaming, atau mungkin joget-joget lah ya, seperti dilakukan oleh anak-anak slam ojol di Duren Sawit, atau ojol Padang, ataupun ojol-ojol lainnya bergerombolan, atau kayak Bang Heru di Lampung, mantan ojol sekarang udah nggak ngojol, nyanyi di Wai Halim, atau si Maxim, si Niko ojol Maxim yang nyanyi di Tugu Haji Mena, gerbang masuk kota Bandar Lampung. Nah, itu ojol semua itu. Nah, sekarang udah nyaman dan meningkatkan ojolnya, bahkan pendapatan pun lebih nyaman seperti itu. Kalau kalian bisa, kalian mampu seperti itu, jalanin. Walaupun nantinya banyak kata-kata cibira dari netizen, bahkan kalian diintimidasi oleh teman-teman ojol-ojol kalian sendiri, termasuk gua. Gua beberapa kali coba nyanyi, gua coba live streaming, sering dapat seperti itu dari teman-teman ojol sendiri. Tapi tahan aja. Ya, tahan aja. Karena apa? Kalian sukses, kalian hancur, kalian bagaimanapun pasti tetap diomongin orang. Kalian hancur pasti ada omongan. Kalian sukses pasti ada omongan. Kalian berkonten seperti ini pasti ada omongan. Jadi abaikan itu, karena kita cuma punya dua tangan, kadang tidak punya banyak tangan untuk menutup mulut orang. Tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga dan tutup mata dari perbuatan orang-orang tersebut kepada kita. Itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.